Nama Mbah Kuwu sudah lama jadi legenda di wilayah Cirebon. Sebagai penyebar agama Islam, dia dianggap punya kesaktian luar biasa. Tak heran, petilasan yang dia tinggalkan sering dianggap keramat. Seperti situs Mbah Kuwu Songkok di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan ini. Mitos berkembang tentang batu yang bisa memberi tanda. Jika seseorang bisa mengangkat batu, dia bisa naik pangkat. Yang unik, ada juga kepercayaan jika seseorang bisa memeluk batu, dia bisa punya pasangan lebih dari satu. Ada-ada saja. Yang jelas, banyak fenomena gaib di petilasan ini. Pernah ada seseorang sedang wirid. Tak disangka, sesuatu membuatnya terpental keluar. Selain itu, penampakan macan dan cahaya sering terlihat di lokasi ini. Bagaimana kebenaran cerita-cerita tersebut? Saatnya menjalin interaksi. Assalamualaikum. Ya, siapa ini? Apa yang Anda lakukan di petilasan ini? Saya hanya menunggu di sini saja. Anda ada hubungannya dengan Eyang Kuwu Songko? Bukan Kuwu Songko itu. Sangkan Buana. Terus orang di sini kenapa membeli gelar atau memberi nama dengan nama Songko? Artinya itu apa? Karena dulu bersama Kanjeng Sunan Kalijaga, sama-sama semedi di sini. Terus di dalam itu ada 2 buah batu. Itu bagaimana bisa ada batu di situ ceritanya? Sebenarnya itu yang bawa murid-murid dari Baku Sangkan Buana. Kan bukannya batu itu suatu tanda jika seseorang menyebarkan agama Islam di suatu tempat. Tapi disalahgunakan. Disalahgunakan seperti apa? Banyak yang datang ke sini memegang batu itu dan mempercayai bahwa batu itu bisa memberikan keinginan apa yang diinginkan. Biasanya mereka ke sini ingin meminta apa? Biasa yang megang batu di situ meminta lebih dari 1 istri. Kenapa Anda nggak larang? Saya hanya menjaga, dan itu pun terserah hak manusia sendiri. Dulu apa di sini emang tempat perkumpulan para wali atau apa? Ini sini hanya tempat semedinya para wali menangkan diri. Oh gitu. Kenapa menenangkannya di sini tidak di pucuk Gunung Ciremainya atau apa? Mungkin bagi mereka di sinilah tempat yang cocok. Kalau untuk alasan itu saya sendiri juga tidak tahu. Kenapa mereka itu memilih tempat ini sebagai tempat yang nyaman. Terus saya mendengar di sini di saat ada orang yang lagi wirid, dia ditendang. Kenapa? Itu siapa yang melakukannya? Itu adalah jin-jin kafir yang ada di sini. Memang di sini banyak sekali jin-jin yang seperti banyak. itu. Di mana ada kebaikan, di situ ada kejelekan. Ya. Anda mau... Aduh, Akbar. Tiba-tiba datang gangguan. Mediator yang kita ajak komunikasi tiba-tiba lari ke arah bawah. Kita kan datang baik-baik. Nggak usah seperti itu, ya. Sudah, kalau emang tidak mau memberikan informasi lagi, mending Anda pergi saja. Ya. Satu mediator terpaksa disadarkan. Ada apa ini? Assalamualaikum. Ada apa ini? Anda bisa menceritakan kepada kami tentang petilasan ini? Enggak, saya cuma saya terus kota manusia. Sudah apa? Ya. Terus mereka suruh muncul di batu itu. Kan mereka itu hanya mungkin
menghargai dan menghormati sebuah sejarah di mana sejarah Islam dulunya kan ada dan pernah ada di sini. Emang banyak orang yang hujah. Mereka banyaknya minta apa? Sekali lagi, ragam gangguan menghampiri kami. Sepertinya makhluk di sini kurang bersahabat dengan kami. Banyak yang dikabulkan. Terus yang mengkabulkan siapa? Raja saya. Siapa raja Anda? Utasena. Tetap di dua dunia. Aduh, Allah Akbar. Nih, siapa ini? Bukannya yang mengkabulkan Allah, bukan raja Anda. Aduh, Allah Akbar. Apa maunya makhluk-makhluk ini? Teman Anda? Siapa? Siapa lagi Anda? Banyak sekali. Nah, ketika terkabul itu apa emang ada imbal baliknya? Mereka orang harus syukuran atau harus Kepala kerbau. Kalau tidak diikutin, apa akibatnya? coba atas biarin mana? Terus yang kalau di tempat ini banyak gangguan. Tiba-tiba, satu mediator lari ke atas pohon. Kan Anda dan Repotnya berinteraksi dengan makhluk yang suka aksi. dengan cara seperti apa? Satu mediator harus disadarkan. Bisikan apa yang Anda bisikan kepada orang-orang datang? Bisikin semua untuk beli kerbau kepalanya. Kerbau apa dia? Kerbau. Untuk sang raja saya. Raja apa? Raja di dunia ini hanya Allah. Bukan raja yang lain. Apa itu? Kita tidak mengenal Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pesan beli. Mana Anda? Apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Lalu tempat ini sebagai apa? Anda tidak Islam. Kenapa? Kan yang menciptakan Anda Allah. Agama apa itu? Agama apa kamu? Turun. Turun kamu. Raja saya ngamuk. Raja disuruh turun. Berantem sama saya. Saya dulu baru ngalahin raja saya. Baru saya ikut agama Anda. Ikut agama Anda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi-lagi, sudah ada makhluk menguasai raga mediator. Kamu menciptakan tidak? Iya, Anda bisa diam di sini saja. Anda mau menunjukkan apa? Turun. Semua ada. Terus? Bukan tempat penyembah-nyembah. Ada apa minta apapun. Kita berapa? Ada bertempat di mana? Di atas. Apa yang bangsa kalian lakukan di tempat ini? Menjaga. Menjaga dari apa? Supaya tidak ada yang berusaha. Buat tidak. Udah, pergi aja. Sayang, makhluk ini tak dapat memberikan informasi. Sebab masih butuh banyak informasi, kami kembali melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda tidak mengerti salam? Siapa Anda? Baru dari sini. Kenapa? Anda siapa? Dia menjaga untuk apa? Menjaga dari jahil. Tapi hanya batu, nggak dijaga juga tidak akan kemana-mana. Tapi suka ada yang mencuri. Mencuri ke mana? Ya. Saya juga yang suka membelok-belokkan orang di sini. Dengan cara seperti apa membelokannya? Dengan cara mereka di tempat ibadah, mereka menyembah ke batu itu. Memangnya batu itu bagaimana ceritanya bisa ada di sini? Saya tidak tahu ceritanya. Saya kesini batu itu sudah ada di sini. Nah, itu kan simbol, di mana simbol dulu Islam pernah jaya dan ada seseorang yang waliullah menurut saya itu pernah menyebarkan agama Islam
sini? Dengan adanya batu itu, saya diuntungkan. Kan ada mitos di sini batu itu kalau dipeluk bisa punya istri satu. Itu siapa yang mulai menyebarkan cerita-cerita seperti itu? Cerita manusia bohong di sini. Ya Anda yang bohong. Iya, karena kan Anda tadi bilang ingin membelokkan manusia. Jangan-jangan itu Anda sendiri yang membuat cerita seperti itu. Ya, ganggu. Apalagi yang bisa Anda beri informasi kepada kami? Saya hanya pengen cepat pergi dari sini. Sebenarnya Anda datang ke sini lebih dulu Mbah Kuwu atau Anda? Saya datang ke sini hanya membuat tempat ini. Saya menggoda manusia. Ya, Anda yang harus pergi. Nah, justru saya ke sini untuk membasmi bangsa Anda, menyesatkan manusia. Tadi katakan Anda di sini untuk menggoda manusia dan untuk mengajak kepada jalan kesesatan. Nah, saya juga datang ke sini untuk membersihkan tempat ini dari hal-hal yang Anda lakukan dan teman-teman Anda lakukan. Oh ini raja penguasa di sini. Anda raja, tapi Anda tidak bisa memberikan informasi yang lengkap tentang Mbah Kuwu dan Anda sendiri pun tidak mengenal sosok Mbah Kuwu. Cepat informasi itu. Informasi apa? Ketika Anda menyesatkan itu menyesatkan seperti apa? Kan tidak ada orang yang tersesat. Semuanya kan masih benar. Datang ke sini minta. Meminta gimana? Minta kaya. Minta pesugihan. Terus Anda kabulkan. Dengan cara seperti apa? Langsung setelah berdoa langsung ada di hadapannya atau bagaimana? Ya, saya masuk ke pikiran mereka supaya mereka percaya pada batu itu. Lah, emang percaya seperti apa? Ketika mengkabulkan Anda tidak bisa minta uang, Anda tidak mengisi uang, Anda nggak bisa ngarang seperti itu. Itu bagi Anda. Bagi saya bisa mengabulkan apa saja yang mereka inginkan. Tidak bisa, yang mengabulkan hanya Allah, bukan Anda. Allah kan yang menciptakan Anda. Kenapa? Kalau tidak mau pergi, akan saya makan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sebut atas nama Allah. Sebut atas nama Allah. Sebut atas nama Allah. Sebut atas nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda menikah. Allah. Anda yang pergi. Anda pergi, jangan pernah mengotori tempat-tempat yang punya sejarah untuk menegakkan amar ma'ruf. Tempat ini tempat saya. Tempat Anda adalah bukan di sini. Saya akan ganggu terus orang-orang yang datang ke sini. Tidak bisa. Anda harus berhadapan dengan saya. Ayo. Kenapa? Bukan saja. Tunjukkan di mana? Makhluk ini tiba-tiba menyerang Kang Ujang. Pergi. Udah bersama Allah. Allah Akbar. Pergi Anda. Pergi. Alhamdulillah, Kang Ujang dapat menguasai keadaan. Sekali lagi, kami mencoba menjalin interaksi dengan makhluk-makhluk di sini. Tetap di dua dunia. Apa hubungan Aki dengan Mbah Kuwu Cirebon ini? Makhluk ini mulai bercerita tentang tempat ini. Kesini mau tahu tentang apa? Iya, tentang sosok dari Mbah Kuwu-nya sendiri. Terus datang dari Cirebon ke sini, ada misi apa? Ingat, akan agama Islam
dengan Sunan Kalijaga. Terus dengan cara seperti apa beliau menyebarkan agama Islam selain dengan tadi ada yang bilang dengan wayang, dengan cara apa lagi Ki? Dengan gamelan, nyanyi-nyanyian, tapi nyanyiannya salawatan. Nah itu emang penjelasan Mbah Ku Cirebon yang di situ. Dua-duanya apa satunya? Ini semua simbol. Simbol apa? Dulu sebelum Islam datang di sini kesangyangan. Jadi Sunan Kalijaga dengan Mbah Ku Cirebon gimana caranya supaya masyarakat di sini masuk Islam. Jadi bikin simbol. Terus saya Dawalima itu menggambarkan rukun Islam. Terus ada Semar di situ. Semar kuda bawana ada orangnya. Terus kan emang ada mitos ketika orang memeluk batu itu kan bisa istrinya lebih dari 2. lebih dari 1. Lebih dari ya 1, 2 atau 3. Itu emang benar atau hanya sekedar mitos? Iya. Oh, masyarakat sini ini pembuktian apa yang diajarkan Sunan Kalijaga dengan Mbah Ku Cirebon bahwa Tuhan Allah itu memang maha perkasa. Jadi atas izinnya yang di atas. Jadi mitos itu sudah mulai ada dari saat Mbahku masih di sini. Dan terus orang menyebutnya ini kan Mbah Ku Songko, dan katanya ketika dakwah di sini pecinya tinggalan di sini dan akhirnya tidak ditemukan. Itu emang benar seperti itu. Mbah Ku itu pemimpin sangkan itu yang terbuat dari bambu. Dari bambu. Nah Herang itu bersih. Islam itu bersih. Jadi menggambarkan sahabat. Terus bagaimana cerita awalnya Ki tempat ini dijadikan tempat pesugihan oleh orang-orang? Karena setiap kebaikan pasti akan kebaikan, tergantung iman. Anda sendiri setuju tempat ini disalahgunakan? Kenapa tidak setuju? Karena tempat ini sebagai simbol penyebaran agama yang dibawa Sunan Kalijaga dengan Mbah Ku Cirebon. Terus saya mendengar di saat mereka lagi wirid di dalam situ ada yang terlempar keluar itu. Ketika niatnya jelek itu kan Iya. pasti dilempar. Itu siapa? Iya, yang melakukannya. Padahal mereka lagi wiridan. Walaupun yang diucapkan dari mulutnya ayat-ayat thayyibah, namun kalau hatinya buruk, Emang kelihatan ketika hati seorang itu buruk, bangsa Anda. Terus di sini juga saya mendengar ada penampakan macan, itu siapa ya Ki? Terus saya juga mendengar kalau batu itu bisa diangkat, itu dia bisa naik pangkat. Memangnya pernah terbukti sampai masih banyak orang yang datang kemari. cerita kecil memang bisa diangkat karena izin yang maha suci untuk pembuktian bahwa agama Islam Baik, terima kasih atas informasinya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, mediator siuman. Namun,
Sepertinya ada makhluk hendak berinteraksi dengan kami. Apa maunya dia? Anda bisa turun biar kita bisa berbincang-bincangnya enak. Turun. Ada aku nggak? Ada yang mau Anda sampaikan? Apa? Saya tidak mengerti bahasa Anda. Sayang, Apa? makhluk ini berbicara dengan bahasa yang tidak kami pahami. Lagi serap. Apa? Iya, ayo turun. Yuk, turun, ayo. Ayo turun di sini. Iya. Iya. Kenapa Anda tiba-tiba lari ke dalam sini? Saya mau tanya, Anda mengenal sosok Mbah Kuwu Cirebon? Ya itu Kang Anan yang Cirebon. Iya, terus Ini sarimo Riki. Tawa kureteng Riki. Oke. Nah, capek. Tiang Riki niku kota napa boten kenal Kang Anan yang Mbah Kuwu Cirebon. Tiang Riki kurwe kibuyut songko. Jadi mae arane enak dewek wae. Buyut songko. Kono. Napa-napa maneh? Jawi. Sampai seperti ya. Anak pesan beli. Iya pesan ya. Wis bengi, wis pada balik. Wadon ya wis balik. Suwun ya atas informasi ya. Assalamualaikum. Murah dong. Tak lama, mediator sadar. baik Kang, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan malam ini? Ya, alhamdulillah dapat satu pelajaran yang berharga sekali. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wal ardh." Allah adalah pencipta langit, Allah adalah pencipta bumi, dan Allah ada yang mengabulkan segala hajat manusia apapun. Oleh karena itu, ketika kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, alangkah lebih baiknya kita meminta kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Allah. Akan tetapi, ketika tempat-tempat yang bersejarah seperti ini, kalau kita hanya ingin melihat bagaimana dan juga untuk mentafakuri para wali-wali min auliyaillah dulu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk melihat simbol dulu ketika para wali mensyiarkan agama Islam, itu tidak masalah. Akan tetapi kita tetap semuanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu